Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saya Irgan Fatur Rahman Tito akan menjelaskan 4 langkah yang Rasulullah lakukan ketika Rasul hijrah ke Madinah. Apa yang Rasulullah lakukan ketika hijrah ke Madinah? Mari kita simak yang berikut ini. Yang pertama, Rasul membangun masjid. Rasul memutuskan untuk membangun masjid sebagai langkah awal di mana masjid pada saat itu tidak sekadar untuk beribadah saja. Lebih jauh daripada itu, masjid difungsikan sebagai tempat untuk berdiskusi masalah negara dan strategi perang. Masjid saat ini lebih banyak difungsikan sebagai tempat ibadah semata, tapi ada contoh nyata bagaimana masjid dikelola dengan baik sebagaimana Rasul mengelola masjid. Ya, inilah Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Masjid yang menghidupkan masyarakatnya dengan berbagai program kesejahteraan ekonomi yang berjalan seiringan dengan peningkatan kesadaran keimanan masyarakatnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Rasul membangun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor atas dasar keimanan atau ukhuwah Islamiyah. Kaum Muhajirin sebagai kaum pendatang diterima dengan baik oleh kaum Ansor sebagai pemukim asli Madinah. Mereka saling memperkuat solidaritas dan kerjasama sosial maupun ekonomi sehingga tidak mudah terpecah belah. Dan ini sangat penting, di mana yang terjadi pada saat ini, terkelompok satu agama seringkali berpecah belah dan saling membanggakan komunitasnya masing-masing, bukan untuk berkolaborasi ataupun menjadi komunitas yang lebih kuat. Ketiga, Rasul membuat dasar konstitusi bernegara. Rasul membangun kota Madinah yang kuat dan damai dengan mempersatukan rakyatnya yang berbeda keyakinan, yang adalah umat Islam, umat Nasrani, dan umat Yahudi. Mereka sepakat untuk mempersatukan diri mereka dengan kesepakatan Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah ini kemudian menginspirasi para tokoh bangsa untuk membangun Pancasila sebagai dasar konstitusi bernegara di Republik Indonesia yang menyatukan berbagai suku, ras, dan golongan sehingga hidup berdampingan dengan baik hingga saat ini. Dan Pancasila menjadi bukti nyata bahwa persatuan dapat dijalin antar umat yang berbeda. Dan yang keempat, Rasul meletakkan dasar-dasar keuangan dan ekonomi bernegara, di mana Madinah yang merupakan kota kecil yang tidak memiliki pendapatan di awal kepemimpinan Rasul kemudian menjadi wilayah yang berkecukupan untuk masyarakatnya. Hal ini tidak terlepas dari ekonomi Islam yang Rasul bawa, berbeda dengan ekonomi konvensional pada saat ini di mana banyak masalah yang timbul karena prinsip ekonominya tidak membangun masyarakatnya. Maka kesenjangan di masyarakat semakin terasa dan terlihat jelas. Dan terakhir, maka gunakanlah kesempatan yang ada untuk senantiasa belajar dan mencari kebahagiaan dunia akhirat, dan janganlah ragu untuk melangkah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.